Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dr. Darman Pradana Harlah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul 1.306 rumah sakit disanksi karena ERM atau baik. Sumber kali ini saya ambil dari media massa berupa Tempo, yaitu judulnya adalah Kemenkes memberi sanksi kepada 1.036 rumah sakit karena tak perbaiki data ERM. Untuk berita linknya bisa nanti diakses di link tersebut. Nah, mengapa isu ini sangat penting? Karena tadi ya, sebanyak di berita sebanyak 1.306 rumah sakit belum bisa memenuhi kriteria administratif dari Kemenkes. Padahal sekarang ERM merupakan kewajiban regulatif dan dasar mutu pelayanan. Kemudian untuk undang-undang terbarunya yaitu ketentuannya harus sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022. Kemudian mengapa isu ini strategis? Sebenarnya digitalisasi bukan hanya sekedar proyek IT. Ini merupakan strategi pelayanan manajemen dan fondasi tata kelola mutu. Dengan ERM yang bagus, data lengkap akurat, maka informasi yang kita dapat akan terstruktur sehingga bisa menjadikan keputusan, baik segi keputusan klinis atau manajer, sehingga outputnya bisa meningkatkan keselamatan pasien. Jika data tidak mengalir, jika data terhambat, maka semua rangkaian tadi akan terganggu, sehingga keputusan klinis, keputusan administratif juga bisa sangat terganggu. Nah, masalah utama di rumah sakit kami yaitu bukan hanya implementasi ERM. Sebenarnya di rumah sakit kami sudah menerapkan ERM. Masalahnya rumah sakit belum menjalankan transformasi digital secara menyeluruh. Sistemnya belum terintegrasi, baik integrasi dari internal rumah sakit ataupun integrasi dari regulator seperti Kemenkes dan BPJS. Kemudian yang kedua, masalah di rumah sakit kami adalah SDM IT-nya masih sangat sedikit baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kemudian proses kerja belum 100% menyatu dengan budaya organisasi. Nah, ini dia akar masalahnya di rumah sakit kami. Sebenarnya sudah menerapkan ERM, hanya saja memang tadi ya. Yang pertama adalah SDM IT. SDM IT-nya baik dari segi jumlah memang sangat kurang, karena dari rumah sakit kami hanya ada 2 SDM. Kemudian budaya kerja pasti tetap masih ada yang resistensi untuk perubahan ERM, dan minimnya pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi. Kemudian masalah yang ketiga adalah terintegrasi. Seperti tadi, rumah sakit kami belum terintegrasi 100% baik antar unit, antar ruangan, ataupun antar syarat-syarat yang diperlukan baik dari Kemenkes ataupun BPJS. Nah, tentu saja dengan ini semua akan dampak terhadap mutu dan keberlanjutan. Dampak yang bisa dirasakan yang pertama, dampak kepada pasien, tentu saja antrean panjang, pelayanan akan menurun. Dampak klinisi, rawat inapnya tidak lengkap, terus koordinasi antar unit jadi melambat, keputusan klinis yang kurang optimal. Dampak institusi seperti tadi ya, resiko akreditasi, sanksi strategi untuk mengatasi ini semua adalah yang pertama, bangun dan kelola tata transformasi digital. Jadi ini harus ada membentuk sebuah tim, dipimpin oleh tim IT atau Digital Transformation Center. Nah, yang pertama untuk langkahnya adalah roadmap dulu, roadmap ERM. Apakah kita mau tetap melakukan ini mandiri atau kerjasama dengan vendor? Nanti kita roadmap dulu, kita petakan dulu. Kemudian jika sudah kita petakan, memang mau ganti vendor, berarti kita harus menentukan vendor mana yang kita akan pilih. Setelah kita pilih, tentu saja kita latih SDM-nya. Yang pertama tentu saja untuk pelatihan kita berikan IT, kemudian baru yang lain-lain menyusul. Kemudian untuk terakhir jangan lupa mari kita evaluasi dan monitoring. Kemudian keputusan strategis yang kedua adalah mengembangkan SDM digital. Jadi yang pertama tadi ya, coaching multiprofesi. Jadi pelatihan IHT-nya tidak hanya sekedar IT, tapi paling tidak per unit
itu harus dilatih agar makin familiar dengan digitalisasi dan IT. Kemudian network engineer, jadi rencananya IT kami akan kami pisah antara yang software, khusus software, kalau untuk yang hardware nanti ada sendiri. Kemudian IT helpdesk, ini yang dimaksud adalah SDM yang mengurusi tentang IT, tapi hal-hal yang sederhana, seperti mengurus printer, kabel rusak, komputer. Nah, itu kita masukkan ke IT helpdesk. Kemudian jangan lupa kalau misalnya dievaluasi. Nah, keputusan strategis yang ketiga, jangan lupa dengan adanya digitalisasi yang akan terintegrasi mengikuti aturan, tak lupa kita menambahkan inklusivitas agar nilai kita makin bertambah. Dari inklusivitas kita tetap pendaftaran online, kemudian aturannya kita ikut regulator. Untuk unit bernilai tambah kita dapat connect ke MCU, dapat juga connect ke farmasi terpadu. Kemudian untuk infrastruktur teknologi kita harus tetap menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada baik secara BPJS ataupun Kemenkes. Nah, kemudian untuk refleksi memang ini bukanlah hal yang mudah ya, baik, keputusan ini diambil memang agak susah. Yang pertama jelas menentukan kapan dan bagaimana sistemnya ini akan diberlakukan. Apakah kita akan memilih ganti vendor atau tetap mempertahankan yang ada, itu masih kita pasti perlu pertimbangan banyak hal. Jikalaupun yang kedua, jikalaupun memang kita harus ganti vendor, maka kita harus memilih vendor yang tepat, baik itu dari segi keamanan, data, biaya, harga, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah sulit juga pasti akan mengelola baik resistensi SDM. RM bukan hanya terletak pada kecanggihan ataupun kecepatan ataupun seberapa banyak pasien dilayani, tapi tetap kita tidak boleh melupakan aturan-aturan baik dari aturan Kemenkes, BPJS, dan regulator yang lain. Karena seberapa bagus pun rumah ERM di rumah sakit Anda, jika Anda tidak mematuhi regulasi, maka rumah sakit bisa terkena sanksi seperti yang diberitakan pada majalah Tempo sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.